Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Ramadan N dengan NPM 2335105537. Sini saya akan melanjutkan tugas saya yang mana mempelajari cara menerapkan list di React Native dari mata kuliah pemrograman mobile. Sini saya akan menggunakan GPT untuk membantu saya mempelajarinya. Nah, di sini saya telah meminta struktur foldernya. Langsung saja kita masuk pada Visual Studio Code. Yang mana di sini saya tadi telah menginstal package dari ya bermacam-macam dari npx tersebut, yaitu React Native. Oke, di sini kita akan membuat folder dalam belajar list ini, yaitu search. Kemudian di dalam search kita bikin komponen. Di dalam komponen ada item car.js. Kemudian di dalam search ada folder data lagi. Screen. Dan yang terakhir adalah styles. Di dalam data kita mempunyai product files. Di dalam screen ada font. Oke, saya telah membuat foldernya di sini. Kemudian di sini ada file dasarnya yang mana ada app.js, tsx. Baik, lanjut. Di sini saya melakukan kesalahan. Di sini saya akan merename. Saya tukar menjadi tsx.
Jadi di sini kita akan langsung coba merankannya. Ini export start. Oke, terdapat beberapa folder di belajar list saya di sini yang ada komponen, data, screen, stylus, dan types. uh, di mana masing-masingnya terdapat file dalam folder tersebut. Dari komponen ada item card.tsx, kemudian data ada product.ts, kemudian screens ada home screen.tsx, kemudian stylus ada colors.ts, kemudian yang terakhir ada types yaitu product.ts. Di sini dia akan menampilkan ID yang pertama ada PlayStation 5 sesuai dari hasil output tersebut. Ada PlayStation 5, kemudian ada ID 2 mechanical keyboard, kemudian yang ketiga ada gaming mouse, keempat monitor 144 Hz, kemudian yang terakhir ada headset gaming. Kita lihat pada hasilnya. Oke, dia telah muncul produk list sesuai dari produk yang ada pada kode tersebut. Oke, baik, di sini saya akan meminta
judul tersebut menjelaskan kode yang ada pada seluruh project ini dalam bentuk paragraf dan penjelasan yang detail agar mudah dipahami, dan saya ingin belajar biar bisa memahami list untuk relatif. Oke. Penjelasan ini, project ini dibuat untuk membantu memahami bagaimana cara kerja list pada React Native menggunakan TypeScript atau .tsx dengan struktur folder yang rapi dan mudah dipelajari. Pada aplikasi ini, data produk ditampilkan menggunakan komponen flatlist, yaitu komponen bawaan React Native yang dirancang khusus untuk menampilkan daftar data secara efisien dibandingkan menggunakan map. Biasanya flatlist lebih optimal karena hanya merender item yang muncul di layar sehingga performa aplikasi tetap ringan meskipun data sangat banyak. Konsep ini sangat penting dipahami karena hampir semua aplikasi mobile modern menggunakan list, seperti chat WhatsApp, daftar produk marketplace, feed Instagram, hingga riwayat transaksi. File pertama yang penting dipahami adalah produk.ts pada folder type class. File ini berisi interface produk yang digunakan untuk menentukan struktur data produk. Di dalam interface terdapat properti ID, nama, harga, dan kategori. Semuanya bertipe string. Fungsi interface pada TypeScript adalah memastikan bahwa data yang digunakan memiliki bentuk yang konsisten. Dengan adanya interface, editor dapat membantu memberikan autocomplete dan mendeteksi kesalahan lebih awal. Misalnya, jika suatu produk tidak memiliki harga, maka TypeScript akan memberikan error karena struktur datanya tidak sesuai dengan interface yang telah dibuat. Ini membuat kode lebih aman dan mudah dipelihara dibanding JavaScript biasa. Selanjutnya terdapat file produk.ts pada folder data yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dummy. Data disimpan dalam bentuk array objek karena flatlist bekerja dengan data array. Setiap objek memiliki satu produk dan memiliki properti sesuai interface produk. Pada bagian ini juga digunakan penulisan produk, yang berarti variabel untuk merupakan array yang berisi data bertipe produk. Dengan begitu, seluruh isi array wajib mengikuti struktur interface yang sudah dibuat sebelumnya. Konsep array objek ini merupakan dasar utama dalam pembuatan list di React Native karena hampir semua data dari API nantinya juga berbentuk array object. Pada folder stylist terdapat file colors.ts yang digunakan untuk menyimpan kumpulan warna aplikasi. Tujuan pemisahan warna ke dalam file terpisah adalah agar kode lebih rapi dan mudah diubah. Misalnya, jika ingin mengganti warna utama aplikasi, cukup mengubah satu nilai pada file colors.ts tanpa harus mengganti warna di banyak file. Teknik seperti ini sering digunakan pada proyek profesional karena membuat styling lebih terstruktur dan konsisten. File ini berisi warna seperti primary, background, card, dan teks yang nantinya dipanggil di berbagai komponen menggunakan colors.primary, colors.text, dan sebagainya. Komponen utama pada pembelajaran list ini adalah file item card.tsx. File ini merupakan reusable komponen yang digunakan untuk menampilkan satu item produk. Konsep reusable komponen sangat penting di React Native karena memungkinkan satu desain digunakan berkali-kali tanpa menulis ulang kode. Pada file ini terdapat interface props yang mendefinisikan bahwa komponen menerima props bernama item dengan tipe produk. Artinya, setiap data yang dikirim ke item card wajib mengikuti struktur interface produk. Di dalam komponen terdapat tampilan card menggunakan view, text, dan style sheet. Data seperti item.nama, item.kategori, dan item.harga ditampilkan langsung ke layar. Bagian ini mengajarkan bagaimana cara mengambil data dari objek dan menampilkannya pada komponen React Native. Stylist pada item card dibuat menggunakan stylist.create yang merupakan cara standar styling di React Native.
Properti seperti padding, border radius, shadow, dan elevation digunakan untuk membuat tampilan card menjadi lebih modern dan menarik. Flex direction, raw digunakan untuk mengatur layout secara horizontal sehingga ikon dan informasi produk tampil sejajar. Sementara itu, justify content dan alih items digunakan untuk mengatur posisi isi komponen. Memahami styling ini penting karena desain list yang baik membuat aplikasi terlihat profesional dan nyaman digunakan pengguna. Bagian paling penting dalam pembelajaran list terdapat pada file homescreen.tsx. File ini berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan seluruh daftar produk menggunakan file list. Di dalam komponen homescreen, data produk diimport dari produk.ts, lalu dikirim ke properti data milik file list. Properti data adalah sumber utama data list yang akan ditampilkan. Kemudian terdapat ke ekstraktor item sebenarnya item.id yang digunakan untuk memberikan identitas unik pada setiap item. React Native membutuhkan key unik agar proses rendering lebih cepat dan efisien. Jika key tidak unik, biasanya akan muncul warning pada aplikasi. Properti penting pada flatlist adalah merender item. Seperti properti ini bertugas menentukan bagaimana setiap item ditampilkan ke layar pada project ini digunakan kode seperti ini. TypeScript-nya render item car item, artinya setiap data produk akan dikirim satu persatu ke komponen item car. Flatlist secara otomatis melakukan perulangan terhadap seluruh data array tanpa perlu menggunakan map manual. Konsep ini sangat penting dipahami karena hampir semua implementasi list di React Native menggunakan pola yang sama. Dengan memahami hubungan antara data, render item, dan item card, kamu sudah memahami dasar utama penggunaan list di React Native. Pada bagian flatlist juga terdapat properti show vertical scroll indicator false yang digunakan untuk menyembunyikan garis scroll vertikal agar tampilan lebih bersih. Selain itu terdapat content container style untuk memberikan padding tambahan pada isi list. Properti-properti ini sering digunakan untuk meningkatkan kualitas tampilan aplikasi. File terakhir adalah app.tsx yang berfungsi sebagai root utama aplikasi. File ini sangat sederhana karena hanya memanggil home screen. Dalam React Native, app.tsx merupakan titik awal aplikasi dijalankan. Ketika aplikasi dibuka, React Native pertama kali membaca file ini lalu merender komponen yang dipanggil di dalamnya. Karena app.tsx memanggil home screen, maka halaman list produk langsung tampil saat aplikasi dijalankan. Alur kerja aplikasi ini dimulai dari data pada produk.ts, kemudian data dikirim ke file list di homescreen.tsx. Setelah itu file list melakukan looping otomatis dan mengirim setiap item ke item card.tsx untuk ditampilkan sebagai card produk. Dengan memahami alur data ini, kamu akan lebih mudah memahami bagaimana React Native menangani list dan komponen. Konsep ini nantinya akan terus digunakan ketika belajar API, database, search bar, filter, navigation, hingga aplikasi marketplace dan sistem rental yang lebih kompleks. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.